Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem kelistrikan kendaraan ringan otomotif. Ini mengenai pengenalan pertama untuk bisa mempelajari kelistrikan yang ada di kendaraan ringan otomotif, khususnya adalah mobil. Materi ini bisa menunjang mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR ya, yang ada di SMK, ataupun mata kuliah kelistrikan otomotif yang ada di bangku kuliah. Pada video kali ini membahas mengenai pengertian sistem kelistrikan otomotif, kemudian fungsi sistem kelistrikan otomotif, kemudian macam-macam sistem kelistrikan terutama yang ada di mobil ya. Yang pertama adalah pengertian kelistrikan ya. Pengertian kelistrikan itu kelistrikan dapat diartikan sebagai gejala alam yang timbul dari polaritas dua garis elementer, yaitu proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kelistrikan mobil dalam rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah kendaraan. Oke, selanjutnya adalah fungsi sistem kelistrikan otomotif yang ada di mobil. Yang pertama, membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dalam silinder, seperti sistem pengapian. Kemudian yang B, membantu menghidupkan mesin pada awal starter ya, dengan putaran tertentu, seperti digunakan untuk sistem starter. Kemudian yang C, menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan sumber arus atau baterai tetap terisi, yaitu sistem pengisian. Kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara seperti menggunakan AC, sistem ABS, anti-lock brake system, kemudian sistem kelistrikan bodi, sistem airbag, dan penghapus kaca. Macam-macam kelistrikan yang ada di mobil. Yang pertama ada sistem kelistrikan mesin, kemudian ada kelistrikan bodi, kemudian ada sistem kelistrikan sasis, kemudian ada sistem kelistrikan audio, terus kemudian ada sistem kelistrikan air kondisioner atau AC, kemudian ada sistem kelistrikan pengaman, dan yang terakhir ada sistem kelistrikan aksesoris. Ini akan saya bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah sistem kelistrikan mesin. Ini banyak ya, di dalam mobil ada sistem kelistrikannya pastinya. Yang pertama adalah sistem pengapian. Di sini sistem pengapian ini berfungsi untuk menaikkan tegangan yang dari baterai yang 12 volt menjadi 20.000 kV agar nanti bisa membangkitkan busi untuk memercikan bunga api, membantu pada proses kompresi ya, pembakaran. Ini sistem pengapian. Kemudian di sini ada sistem starter, digunakan untuk menghidupkan mesin atau engine dengan memutar puli ini. Kemudian nanti mesin bisa berputar. Kemudian juga ada sistem pengisian. Ini untuk mengisi baterai ya. Karena di sini ada dinamo alternator, dia akan berputar, kemudian dia akan menghasilkan energi listrik yang bisa mengisi baterai. Kemudian juga ada sistem EFI, Electronic Fuel Injection. Electronic Fuel Injection ini pasti ada sistem kelistrikannya. Jika tidak ada kelistrikannya, maka sistem EFI tidak akan bekerja. Selanjutnya di sini juga ada sistem common rail. Apa sih sistem common rail? Common rail ini adalah sistem EV-nya mesin diesel ya. Maka disebut common rail. Ini juga menggunakan sistem kelistrikannya juga untuk menggerakkan pompanya, kemudian menggerakkan common railnya. Setelah itu di sini juga ada sistem pemanas. Ini ada di mesin diesel, yaitu busi pemanas, agar nanti membantu saat awal proses menghidupkan mesin diesel, juga menggunakan sistem kelistrikan juga. Setelah itu, di sini ada sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi ini biasanya yang menempel pada bodi kendaraan atau mobil. Yang pertama adalah jaringan kabel, yaitu yang menghubung-hubungkan ya antara komponen satu dengan yang lainnya. Kemudian sistem penerangan eksterior, ada lampu kepala, kemudian ada lampu belakang. Nah, tail lamp, stop lamp itu adalah lampu yang bagian luar. Kemudian juga ada lampu kota. Ini lampu kota atau lampu kabut atau lampu fog lamp. Kemudian di interior juga ada lampu kabin. Setelah itu ada lampu peringatan seperti lampu sen, lampu mundur, ataupun bel atau klakson. Setelah itu lampu-lampu yang di sini, beban-beban yang ada di sini tidak akan bisa hidup tanpa bantuan switch atau saklar.
Ini switch atau saklar. Kemudian juga dibantu oleh relay, saklar otomatis. Setelah itu ada meter kombinasi atau gig ya. Ini ada di speedometer untuk mengetahui kondisi mobil. Kemudian ada wiper dan washer untuk membersihkan kaca saat hujan. Kemudian kalau washer itu untuk membersihkan kaca dengan cara menyemprotkan cairan sabun ya. Oke, ini yang listrikan bodi. Selanjutnya adalah kelistrikan sasis. Nah, di sini sasis pun juga ada sistem kelistrikannya ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah ABS, Anti-Lock Brake System. Merupakan sistem pengereman yang dikontrol secara elektronik dengan menggunakan sistem kelistrikan yang ada di mobil. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya roda terkunci dan mengendalikan mobil ketika berhenti mendadak atau berjalan pada permukaan yang licin. Sedangkan EBD atau Electronic Brake Force Distribution ini merupakan tambahan dari fungsi ABS untuk mengoptimalkan pengereman, yaitu mendistribusikan tekanan pengereman sehingga tenaga pengereman jadi kuat. Dengan demikian tekanan pengereman di masing-masing roda menjadi seimbang ya. Selanjutnya adalah brake assist atau BA, merupakan sistem bantu rem yang bekerja saat kendaraan membutuhkan daya pengereman yang lebih besar. Ini dikontrol dengan menggunakan sensor-sensor bantuan kelistrikan. Selanjutnya adalah traction control atau TRC, berfungsi untuk menambah stabilitas pengereman dengan cara mengurangi output mesin dan melakukan pengereman secara efektif untuk menahan roda tidak terjadi tergelincir. Pasti menggunakan sensor ya, dengan bantuan pastinya adalah kelistrikannya. Yang selanjutnya adalah Vehicle Stability Control. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan cara mengurangi output mesin saat menikung atau berpindah jalur, sehingga keadaan tetap terkontrol secara aman sesuai jalur lintasannya. Kemudian ada Hill Start Assist, merupakan sistem yang bekerja saat kendaraan berada pada daerah yang menanjak lebih dari 45 derajat ya. HSA ini menahan secara otomatis sehingga pengemudi memiliki cukup waktu untuk memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal gas dan dapat menekan gas sebelum terlepas dari kondisi pengereman. Seperti itu untuk kelistrikan sasisnya yang ada di mobil. Oke, yang nomor 4 adalah sistem kelistrikan audio video. Sistem audio video merupakan suatu perangkat sistem kelistrikan yang berfungsi untuk memberikan hiburan bagi penumpang ya, atau pengendara, dan dapat menimbulkan suara yang dihasilkan oleh speaker dan video yang ditampilkan dalam layar. Ini sistem audio di dalam sebuah mobil. Oke, selanjutnya adalah sistem kelistrikan AC, air conditioner. AC ini perlu bantuan kelistrikan juga ya teman-teman, yang berfungsi untuk menjaga suhu ruangan di dalam mobil agar tetap sejuk. Maka dibutuhkan AC. Oke teman-teman, yang keenam adalah sistem kelistrikan pengaman yang ada di mobil. Oke, yang pertama adalah central door lock. Ini ya, central door lock. Central door lock ini merupakan sistem pengaman atau pengunci pintu mobil ya, yang digerakkan secara elektrik menggunakan motor listrik dan diatur secara elektronik oleh kontrol modul. Central door lock ini mempermudah saat mengunci dan membuka pintu mobil, karena dengan menekan satu tombol saja maka semua pintu akan terkunci ataupun terbuka. Biasanya sentralnya ini berada di pintu sopir ya, pintu driver. Oke, yang kedua adalah immobilizer, kunci immobilizer. Sistem immobilizer ini mencegah mesin dihidupkan tanpa kunci kontak yang tepat. Hanya kunci kontak dengan kode yang dapat dikenali oleh sistem kendaraan saja untuk bisa menghidupkan mesin, sehingga sistem ini mencegah terjadinya pencurian. Oke, yang selanjutnya adalah alarm. Sistem ini menggunakan sebuah remote ya untuk mengunci atau membuka, agar nanti jika pintu mobil itu dibuka secara paksa maka alarm bisa berbunyi. Mobil-mobil zaman sekarang ketika ada petir yang menyambar besar biasanya alarm juga akan bisa berbunyi ya teman-teman. Oke, yang nomor 7 yang terakhir adalah sistem kelistrikan aksesoris yang ada di mobil. Di sini ada power mirror. Power mirror ini digunakan untuk men-setting mengatur kaca spion. Kemudian di sini ada airbag. Airbag ini juga kelengkapan aksesoris yang ada di mobil ya untuk safety. Ketika terjadi tabrakan, kecelakaan, maka di sini ada balon. Balon ini akan muncul untuk mencegah terjadinya benturan di kepala. Jadi kepalanya tidak langsung ke dashboard atau ke setir ya teman-teman, terlindungi oleh balon airbagnya ini.
Setelah itu di sini juga ada aksesoris lagi, cigarette lighter atau power outlet. Di sini kalau cigarette lighter ini untuk mematik rokok ya, tapi mobil-mobil sekarang cigarette lighter ini sudah digantikan dengan power outlet. Bentuknya sama ya teman-teman. Power outlet ini digunakan untuk mengecas alat elektronik ya. Selanjutnya juga ada power window. Power window ini digunakan untuk membuka dan menutup kaca pada mobil. Oke, itu tadi ya teman-teman penjelasan saya kelistrikan yang ada di mobil, mulai dari pengertian, fungsi, dan macam-macamnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, otomotif jaya. Selamat datang di pelatihan pembuatan smart presentasi.